selamat datang di Dayu Ratna Channel. Nah, kali ini aku mau sharing aktivitas keseharian aku untuk proses memandikan baby newborn aku ya. Nah, ini hari keempat aku pasca lahiran sesar baby aku. Hari pertama dan kedua baby aku dimandikan di rumah sakit, sementara hari ketiga baby aku dimandikan oleh bidan. Jadi, aku pakai jasa bidan 1 hari agar tahu proses yang benar dan tepat untuk memandikan baby newborn aku. Nah, di hari keempat ini aku mencoba memandikan baby aku sendiri ya, sesuai dengan arahan yang sudah diajarkan oleh bidannya kemarin. Kebetulan hari keempat ini aku udah benar-benar bisa duduk dan bersila walaupun masih rada sakit ya dan kaku di bagian perut. Jadi aku bisa memandikan baby dengan posisi duduk seperti ini. Tetapi jika bunda yang masih belum kuat untuk duduk seperti ini, aku sarankan untuk memandikan baby dengan posisi berdiri ya. Jadi banyak banget yang jual online alat atau standing penyangga tempat mandi baby. Kalian dapat menggunakan itu ya. Nah, untuk yang aku gunakan ini, alat mandinya berupa tempat mandi atau bak mandi dengan menggunakan bantuan jaring di bagian tengahnya untuk meletakkan bayi agar tidak jatuh, aman dan safety saat dimandikan. Bunda juga harus saat mengisi air mengukur suhu airnya ya. Pastikan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hindari memandikan bayi dengan air dingin, itu sangat tidak disarankan karena dapat menyebabkan baby terkena hipotermia atau kedinginan akut yang dapat membuat suhu baby meningkat tinggi dan dapat kejang-kejang sehingga pembuluh arteri ke bagian jantung, kaki, dan tangan dapat menyempit. Nah, jadi bahaya banget ya bun. Nah, berbeda dengan suhu air yang terlalu panas. Hal ini akan menyebabkan kulit baby melepuh dan terkena infeksi kulit jika kulit baby yang masih sensitif ini terluka. Tahap pertama, masukkan tubuh baby perlahan ya ke dalam bak mandi babynya. Kemudian, percikan air perlahan ke bagian tubuhnya. Hal ini dilakukan agar baby merespon perbedaan antara tadinya bobo dan saat ini sedang mandi. Ini juga dapat melatih motorik dan sensorik bayi untuk membedakan situasi. Lakukan ini secara perlahan ya bun, agar babynya tidak kaget dan menangis saat dimandikan. Nah, untuk tahap memandikan bayi, beberapa artikel menginfokan sebaiknya baby newborn tidak menggunakan skincare apapun dan merekomendasikan hanya menggunakan air saja saat mandi. Namun aku rada nggak puas ya, dan bau asinya itu masih merekat jika menggunakan air saja. Nah, caranya agar babynya aman dan meminimalisir adanya alergi terhadap skincare, triknya adalah gunakan sabunnya itu sedikit saja dan jangan langsung menyentuh atau diusapkan pada badan babynya. Tetapi dibasuh ke air dulu baru diusapkan ke tubuh babynya. Hal ini dilakukan agar meminimalisir waktu atau lamanya skincare itu menempel pada badan babynya ya. Nah, jadi ambil sabun, kemudian campurkan air dan usapkan di badan baby dan rambut, kemudian langsung bilas. Jangan didiamkan terlalu lama ya bun. Nah, untuk informasi, memandikan baby newborn disarankan hanya dilakukan 1 kali sehari saja ya bun. Misalnya, pagi dimandikan lengkap, dan untuk sorenya hanya dilap saja dengan air hangat. Ataupun sebaliknya, hal ini dilakukan agar baby itu tidak mudah sakit ya bun, misalnya batuk, pilek, ataupun panas. Karena baby newborn juga tidak terlalu banyak aktivitas ya bun, sehingga tidak terlalu kotor atau berkeringat. Jadi mandinya hanya sekali sehari saja ya bun. Untuk skincare yang aku gunakan ini 1 paket rangkaian dari Swissal ya bun. Baby aku aman sih sampai sekarang kulitnya. Nah, untuk mandi ini aku gunakan yang hair and body bath ya. Jadi biar nggak ribet saat mandinya jika menggunakan shampoo dan body bath itu secara berpisah. Jadi aku menggunakan yang jadi satu ya. Jadi bisa digunakan di rambut dan bisa digunakan di badan babynya. Untuk memandikan baby, aku hanya lakukan dengan cara mengusap-usap aja ya bun, nggak keras-keras gitu gosoknya, karena kulit baby itu masih lembut dan sensitif. Jadi cuman usap-usap dan langsung bilasnya agar skincare-nya itu tadi nggak terlalu lama menempel di kulit babynya.
Nah, karena aku itu masih benar-benar ragu-ragu ya buat memandikan baby dengan posisi tengkurap, jadi aku nggak ambil risiko ya untuk bagian area punggung ke bawah. Aku hanya meraba dari bagian samping saja, kemudian memasukkan tangan hingga mencapai bagian belakang bayi dan langsung mengusap-usap secara perlahan seperti itu. Untuk memandikan baby, Bunda juga harus memperhatikan durasi atau waktu lamanya Bunda memandikan baby ya. Jangan lebih dari 15 menit ya Bun, karena nanti akan menyebabkan masuk angin ataupun pilek. Nah, saat ini aku lagi proses untuk memilin kulit ari yang masih menempel pada bagian tubuh baby aku. Nah, untuk baby aku, jadi sisa kulit arinya hanya ada di bagian jersey kaki, tangan, dan area wajah saja ya. Jadi kulit arinya itu nggak terlalu banyak di bagian tubuhnya. Untuk bagian lainnya itu lumayan bersih ya. Saat memilin ini, Bunda jangan menarik kulit ari, melainkan menggosok perlahan sehingga kulit arinya itu mudah mengelupas dan pastikan dalam kondisi yang benar-benar basah. Jika Bunda menarik paksa kulit ari yang menempel, hal itu akan menyebabkan kulit baby terluka dan dapat menyebabkan infeksi pada kulit. Nah, untuk membersihkan bagian belakang tubuh baby, aku lakukan seperti ini ya. Aku angkat dan aku masukkan tangan ke arah punggung lalu membilasnya dengan bersih. Nah, ini baby aku udah mulai sadar ya dimandikan dan udah mulai merasa tidak nyaman sehingga dia menangis. Dan mungkin juga karena udah mulai haus ya babynya. Nah, ini udah selesai ya proses memandikan babynya dan sekarang aku dalam proses untuk melap atau menghandukkan babynya. Pastikan babynya itu benar-benar kering ya sebelum akan digunakan skincare atau baju. Pastikan benar-benar kering ya Bun, dan airnya itu benar-benar dilap dengan baik sehingga tubuh baby itu benar-benar kering sebelum akan digunakan pakaiannya. Jika masih dalam kondisi basah, akan ditumpuk oleh skincare atau minyak telon atau perlengkapan baby lainnya, itu akan menyebabkan kulit baby itu mudah iritasi ya, atau mudah ruam atau mudah terkena infeksi kulit. Jadi pastikan kulit baby itu selesai mandi harus benar-benar kering dan bersih. Nah, aku bagi tips ya untuk memandikan baby agar anteng dan tidak menangis. Itu kalian harus menyusui babynya atau memberikan babynya minum sebelum mandi. Nah, pastikan babynya itu kenyang dulu sebelum dimandikan. Hal ini juga dapat membantu babynya itu untuk lebih anteng saat dimandikan sehingga kita lebih fokus untuk membersihkan tubuh baby yang newborn ini ya. Nah, untuk proses menggunakan baju dan skincare babynya aku share terpisah di video aku selanjutnya ya. Kalian dapat lihat langkah-langkahnya dan prosesnya di sana. Teman-teman, aku mohon bantuannya untuk subscribe channel aku dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi lainnya tentang baby. Segitu dulu ya video dari aku. Bye-bye.